Halo, selamat pagi. Kita kali ini ketemu di dalam video my channel. Masuk lagi ke dalam perbandingan trigonometri ya. Kemarin sudah pernah kita membahas perbandingan trigonometri, hanya sepertinya belum paham betul. Jadi saya mau menerangkan kembali bagian ini karena untuk bagian selanjutnya modal ini sangat penting. Kalau ini nggak ngerti, materi yang selanjutnya nanti susah untuk kita kerjakan, gitu ya. Rumus perbandingan. Kemarin sudah diberikan sin alfa adalah demi atau panjangannya depan per miring, cos alfa samping per miring, tangen alfa depan per samping. Nah, diberikan segitiga seperti di samping. Jadi ini tuh rumusnya tidak A, B, C, D begitu ya. Rumusnya ya ini, depan miring, samping miring, depan samping. Jadi jangan dihafal A, B, C, D-nya karena ketika segitiganya ganti PQR, rumusnya jadi ganti lagi. Simbolnya maksudnya yang ganti. Misalkan di sini adalah A, B, C. Nah, seberang sudut A disimbolkan dengan sisi A. Seberang sudut B disimbolkan dengan sisi B kecil. Seberang sudut C, C kecil. Jadi sudut itu dan titik disimbolkan dengan huruf besar, garis dan sisi itu disimbolkan dengan huruf kecil, gitu ya. Depan miring. Depan per miring berarti sin alfa, misalkan kita buat alfa di sini. Alfa di sudut B gitu ya. Sin alfa depannya berarti B, miringnya berarti A. Miring itu adalah sisi yang tepat di depan sudut siku-siku, begitu ya. Jadi kalau segitiganya diputar, kita harus tentukan dulu siku-siku yang mana, maka kita bisa menentukan sisi miringnya. Kemudian cos alfa samping C per A. Kemudian tangen alfa berarti desa, depannya alfa yaitu B, sampingnya yaitu C. Atau sering juga disebut dengan sin per cos, gitu ya. Kemudian temannya sin adalah kosekan. Kosekan alfa itu berarti kebalikannya aja. Terus sekan alfa berarti A per C. Kemudian kotangan alfa berarti C per B. Nah, ini hanya review saja, sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kita langsung ke latihannya. Nah, kemarin saya memberikan latihan seperti ini, sudah dijelaskan, tapi ketika kuis semua salah. Nah, berarti kan ada yang tidak dipahami begitu ya. Maka betul-betul pahami bagian ini supaya soal-soal berikutnya itu bisa dikerjakan dengan baik. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B, siku-sikunya 90 derajat itu artinya berarti siku-siku. Sin A itu 0,5, kemudian panjang AB itu 100. Sin A 0,5. Artinya kan kita harus bikin dia jadi pecahan begitu ya. Sin A 0,5. Kalau ada yang sudah bisa langsung tanpa disederhanakan lagi gitu, silahkan. Ini kan berarti 5/10 gitu ya. Perbandingan itu paling sederhana, yaitu bisa sama-sama dibagi 5, jadi 1/2.
Nah, 1 ini perbandingan untuk depannya, 2 ini perbandingan untuk miringnya, karena demi tadi kan. Depannya itu berarti ini sudut A. Oh, ini depan, ini miring. B-nya malah nggak ada gitu ya. Ini perbandingannya untuk perbandingan X itu 1, miring itu 2. Berarti langkah pertama kita harus cari dulu perbandingan dari AB. Karena yang diketahui adalah panjang AB ya. Perbandingan AB. Kita ke sini. Dengan cara Pitagoras, begitu ya. Kita bisa dapat AB perbandingannya dengan cara Pitagoras miring dikurang sisi yang lain, yaitu 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Maka kita punya perbandingan AB adalah akar 3. Maka kita punya 3 perbandingan gitu ya. AB, BC, dan AC. Yaitu perbandingannya akar 3, 1, 2. Nah, ini yang kita pakai untuk mencari sisi X dan Y, panjang X dan Y. Kemudian langkah berikutnya, ini tadi langkah pertama, langkah berikutnya kita mencari terserah ya, mau mencari X dulu kah, atau cari Y dulu. Kalau saya misalnya mau mencari X, maka kita punya BC perbandingan pakai AB. Kenapa sih harus pakai AB? Kenapa nggak AC? Karena AB itu yang sudah diketahui panjangnya. Perbandingannya itu adalah 1 per akar 3. Nah, kali silang, karena yang mau dicari adalah BC. BC itu X, AB itu 100. Kita ganti dulu sebelum dikali silang ya, akar 3. Kita ke sini. X per 100 sama dengan 1 per akar 3. Maka, dikali silang. X sama dengan 1/4 akar 3 kali 100. Nggak bisa dibagi, jadi langsung kali aja ya. Kalikan 100 per akar 3. Biar rasional, kalikan akar 3 per akar 3. Kenapa sih harus dirasionalkan? Karena supaya tidak ada akar di bawah pecahan gitu. Penyebutnya tidak akar, gitu ya. X-nya berarti 100 per 3 akar 3. Y-nya bagaimana? Kita mencari Y berikutnya. Mencari Y itu bisa langsung dengan perbandingan X sama Y gitu ya. Karena tadi kita sudah punya BC dengan AC 1/2, itu lebih gampang ya. Misalnya AC kan yang ditanya dibagi BC adalah 2 per 1 gitu. AC-nya adalah Y, BC-nya adalah X. X-nya tadi sudah ada ya, 100 per 3. Ini 2 bagi 1, 2. Maka kita punya Y sama dengan 2 kali X, yaitu 2 kali 100 per 3 akar 3. Y-nya berarti 2 kali 100 per 3 akar 3, yaitu 200 per 3 akar 3. Ya. Nah, 2 ini sudah bisa kita temukan, yaitu X dan Y. Paham ya? Kalau belum jelas, diulang kembali videonya supaya lebih paham lagi ya.
Kita sekarang ke contoh yang kedua. Nah, ini ada segitiga siku-siku tapi terbagi dua, begitu. Diketahui PS adalah 12. PS ini ya. Ini 12 cm. 12 cm. Kemudian tangan Ki, perbandingan tangan Ki itu 4:3. Kalau disebut perbandingan itu berarti yang paling sederhana, begitu. Kemudian ada tangan R, berarti kita bisa bagi dua ya. Ini siku-siku di sini karena tegak lurus ya. Sekarang kita kerjakan tangan R dulu. Tangan Ki dulu ya. Tangan Ki, yaitu 4/3. Dari depan Ki dan samping Ki. Kita pisahkan segitiganya ya. Ada dua segitiga yaitu PQS dan PRS. Di sini S tadi siku-sikunya, kemudian ini P, ini Q. Depannya perbandingannya itu 4. Kemudian 3-nya itu samping Q. Berarti di sini ya. Nah, kita punya panjang PS sudah diketahui 12 cm ya. Ini 12 cm untuk perbandingannya 4. Maka kita bisa cari sisi SQ. Karena yang ditanya hanya QR, maka cukup kita cari SQ dan SR gitu ya. PS dibagi SQ sama dengan perbandingan 4/3. PS 12 cm, SQ yang ditanya atau QS 4/3. Kali silang. SQ sama dengan 12 cm dikali 3/4. Yang pindah ini ya. Jadi dibalik 3/4. 12 bagi 4 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9 cm. Kita punya panjang QS atau SQ 9 cm. Kita cari SR dari tangan R. Tangan R adalah 12/5. Sama juga rumusnya, ini depan R, ini samping R. Ya. Kita buatkan segitiganya kembali yang setelah dibagi 2. Ini siku-siku di S, di sini R, di sini P. Kemudian perbandingannya ini 12 dan sampingnya adalah 5. Sudah punya itu, maka langsung saja kita punya juga yang namanya PS tadi ya, 12 cm PS-nya. Maka kita langsung kerjakan sama caranya. PS per SR sama dengan 12/5. PS 12 cm dibagi SR 12/5. SR adalah 12 cm dikali 5/12. Gitu ya. Coret hasilnya 1, maka SR adalah 5 cm. Kita sudah punya SR dan SQ, maka
QR sama dengan QS ditambah SR, yaitu 9 tambah 5, 14 cm. Ini yang ditanyakan dan kita sudah menemukan. Jika masih ada yang bingung, kita bisa diskusi di grup chat begitu ya. Dan kalian silahkan mengerjakan dua soal ini, kemudian nanti di luring ada tugas dari buku halaman 139 nomor 4 dan 140 nomor 10. Ini dan ya, 139 nomor 4 dan 140 nomor 10, berarti hanya 2 soal. Kemudian nomor 1 dan 2 sudah mirip dengan soal yang tadi saya contohkan. Jika masih bingung, mari kita diskusi di dalam grup chat gitu ya. Supaya yang lain yang malu bertanya juga bisa paham begitu. Dan jangan diam-diam aja, gunakan waktu ini dengan baik untuk belajar ya. Kalau sudah, silahkan dikerjakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.